Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hengki Purnomo SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kawatan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru staf karyawan SD Negeri Kawatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga rahmatnya sehingga kita berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin, perkenankan saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Acara yang ketiga tanggapan mentor. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Acara yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah Allah melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Acara yang kedua adalah pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Ibu Desi Ratna Nur Salihah SPD. Kepada Ibu Desi Ratna Nur Salihah SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK tahun 2025. Di sini saya akan mengambil judul yaitu berkata atau bermain kartu kata sebagai upaya peningkatan literasi siswa kelas 2 SD Negeri Kawatan Kota Surakarta. Yang kedua, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Profil saya yaitu yang pertama, nama saya Desi Ratna Nur Salihah SPD, NIP PPPK 1993 1211 2024 212038. Tempat tanggal lahir Surakarta 11 Desember 1993. Alamat saya bertempat tinggal di Perumahan Bayan Indah, RT 3 RW 15, Kadipiro Banjarsari, Surakarta. Nomor HP 081 360 666 436. Lalu email saya desiratna111293@gmail.com. PPPK formasi saya tahun 2024, angkatan pertama di orientasi kali ini. Jabatan saya sebagai ahli pertama atau guru kelas golongan 9 unit kerja SD Negeri Kawatan Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Honggo-Wongso nomor 39 Tipes Srekan, Surakarta. Lalu selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan orientasi. Waktunya yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai 20 Juni 2025. Tempatnya di SD Negeri Kawatan Kota Surakarta. Jadwal kegiatannya yang pertama pembukaan itu tanggal 16 Mei 2025. Yang kedua MOOC melalui MRS Solowasis itu tanggal 17 sampai tanggal 1 Mei 2025. Selanjutnya evaluasi akademik melalui LMS Solowasis tanggal 22 sampai 3 Juni 2025. Kemudian remedial melalui LMS Solowasis tanggal 4 sampai 5 Juni 2025. Orientasi tempat kerja
tanggal 4 sampai 18 Juni 2025, seminar laporan orientasi tanggal 9 sampai 20 Juni 2025, yang terakhir evaluasi pelatihan melalui RMS Sulawesi tanggal 19 sampai 20 Juni 2025. Orientasi pengenalan nilai dan etika PPTK itu bermaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian misi dan misi organisasi. Kemudian memiliki tujuan yang pertama, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang ketiga, peserta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta rencana kerja yang sudah dibuat. Nah, selama masa orientasi ini itu memiliki materi yang pertama, mengenal susunan organisasi dan tata kerja, itu mencakup visi dan misi organisasi, tugas dan fungsi organisasi. Materi yang kedua yaitu pengenalan jabatan, terdiri dari pengenalan jabatan teknis, pengenalan jabatan pendidik, dan pengenalan jabatan kesehatan. Kemudian materi ketiga yaitu pengenalan manajemen kinerja organisasi, meliputi perencanaan pengelolaan kinerja ASN, pelaksanaan dan penilaian kerja. Materi yang keempat itu ada penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, meliputi materi penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN. Kemudian materi yang kelima ada muatan lokal, itu terdiri dari anti korupsi, anti narkoba, pengenalan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Surakarta sendiri memiliki visi yaitu sesuai dengan RPJPD tahun 2005 sampai 2025 itu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera. Kemudian dilanjutkan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 itu dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Nah, kemudian pemerintah Kota Surakarta itu juga memiliki misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan atau bisa kita sebut dengan Surakarta Sehat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan atau bisa disebut dengan Surakarta yang kreatif dan makmur. Selanjutnya yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan atau bisa disebut dengan Surakarta Maju. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga atau bisa disebut dengan Surakarta kreatif dan tangguh. Yang kelima ada mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan berkolaborasi berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan atau bisa disebut dengan Surakarta gesit. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif atau bisa disebut dengan Surakarta sejahtera. Yang selanjutnya, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati atau bisa disebut dengan Surakarta tangguh. Nah, Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misinya yaitu yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan kejangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidang pelayanan. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu, di SD Negeri Kawasan Kota Surakarta tentunya juga memiliki visi dan misi. Nah, visi misi sekolah SD Negeri Kawasan Kota Surakarta yaitu terwujudnya insan
berprofil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat, inovatif serta berwawasan lingkungan budaya. Kemudian juga memiliki misi. Yang pertama, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter yang mantap dan mandiri. Yang ketiga, membentuk karakter yang berkebinekaan dan bergotong royong. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang kelima, mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat, potensi serta minat peserta didik. Yang keenam, mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa untuk meningkatkan prestasi. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. Kemudian mencintai lingkungan sekolah yang sehat, unggul dalam menjunjung budaya. Rencana kerja dan hasil kerja PPPK. Yang pertama itu identifikasi isu. Nah, di sini identifikasi isu yang pertama, minat baca siswa rendah. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa memahami makna atau maksud suatu bacaan. Yang ketiga, kurangnya siswa dalam berpikir kritis terhadap pemecahan masalah. Nah, kesimpulannya dari identifikasi isu tadi yaitu kurangnya kemampuan memahami makna bacaan menjadi hambatan signifikan yang membuat siswa kesulitan dalam mengolah informasi dari teks. Yang selanjutnya, belum adanya program pemantauan dari guru membuat identifikasi peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan serta motivasi dalam kualitas pemahaman dan kemampuan mereka menggunakan informasi dari bacaan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan minat baca perlu difokuskan lagi pada peningkatan pemahaman baca dan stimulasi kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian dari isu dan simpulan ini saya mengangkat berkata atau bermain kartu kata ini bermaksud untuk termotivasi dan meningkatkan literasi. Nah, di sini saya mengambil metode berkata untuk bermain kartu kata. Nah, bermain kartu kata sendiri itu adalah sebuah permainan kartu yang berfokus pada penggunaan dan pembentukan kata-kata. Nah, inti dari permainan ini adalah mengasah kemampuan berbahasa, kosakata, dan kecepatan berpikir pemain dalam merangkai dan mengidentifikasi kata. Nah, meskipun detailnya permainan ini tidak selalu sama ya, tetapi ini banyak sekali versinya. Nah, desain yang ringkas ini membuat bermain kartu kata itu mudah dibawa kemana saja, menjadikan pilihan sempurna untuk aktivitas di rumah ataupun di sekolah atau saat berkumpul bersama keluarga. Nah, bermain kartu kata ini bukan sekedar permainan, melainkan alat pembelajaran yang menyenangkan untuk semua usia, jadi tidak hanya usia SD saja. Kemudian tahapan aktualisasi dalam bermain kartu kata. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, kemudian merancang aktualisasi, 3 membuat aktualisasi, 4 melaksanakan aktualisasi, 5 evaluasi. Kemudian identifikasi kebutuhan. Yang pertama, tahap kegiatan itu mengidentifikasi keterampilan memahami bacaan pada siswa kelas 2, menentukan area yang perlu penguatan. Nah, diharapkan itu sikap dan perilaku peserta didik, area fokus pemahaman dan penyusunan kata. Nah, ini sesuai dengan kontribusi visi misi SD Negeri Kecamatan, yaitu mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif. Kemudian merancang aktualisasi, yaitu tahap kegiatannya menyusun program pemahaman literasi menggunakan format kartu kata. Nah, tahap kegiatannya itu yaitu rencana program dan medianya apa? Kartu kata. Nah, lalu ada sound speaker untuk cerita, kemudian pemilihan cerita atau dongeng yang relevan. Nah, kemudian kontribusi apa dari visi dan misi SD Negeri Kecamatan, yaitu mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa untuk peningkatan prestasi. Yang
selanjutnya melaksanakan aktualisasi. Nah, ini tahap kegiatannya melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran kartu kata. Nah, ini tahapnya mencari cerita yang edukatif dan relevan. Nah, outputnya peserta didik memiliki pemahaman terhadap suatu bacaan. Nah, kontribusi visi misi dari SD Negeri Kawatan yaitu membentuk karakter yang berkebinekaan dan bergotong royong, karena ini adalah permainan berkelompok. Nah, evaluasinya yaitu melakukan evaluasi pemahaman terhadap suatu bacaan. Nah, lalu selanjutnya mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Nah, diharapkan, nah ini outputnya adalah laporan hasil evaluasi pemahaman terhadap suatu bacaan, kemudian rekomendasi peningkatan program untuk tahun berikutnya. Kontribusi visi misi dari SD Negeri Kawatan yaitu mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. Ini adalah rencana kerja menengah yang tahun pertama, yaitu sosialisasi kepada guru tentang penggunaan media pembelajaran kartu kata, kemudian mengidentifikasi pemahaman terhadap bacaan siswa melalui observasi. Yang ketiga, menyusun program pembelajaran. Tahun kedua, mengintegrasikan pemahaman suatu bacaan dalam kebiasaan literal melalui cerita dan kartu kata. Membuat media ajar yang berupa kartu kata yang sesuai dengan cerita yang akan disampaikan, jadi harus relevan. Kemudian menggunakan kartu kata untuk pemahaman terhadap suatu bacaan. Untuk rencana tahun ketiga yaitu mengadakan evaluasi berkala. Nah, ini diberikan umpan balik kepada siswa. Nah, kolaborasi pada orang tua melalui tugas yang perlu persetujuan atau tanda tangan untuk memantau pemahaman siswa terhadap suatu bacaan atau cerita. Nah, ini adalah contoh kegiatan saya untuk bermain kartu kata kemarin. Nah, hasilnya anak-anak mampu untuk menjelaskan secara rinci dari suatu cerita yang telah disampaikan tadi dengan bermain kegiatan berkata atau bermain kartu kata. Demikian kesimpulannya yaitu orientasi PPPK yang berlandaskan prinsip nilai berakhlak itu menjadi dasar dalam mengoptimalkan pembiasaan literasi yang sesuai dengan kegiatan SD Negeri Kawatan. Metode dan media ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan minat membaca, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan misi dan visi sekolah. Melalui media kakak ini dapat membantu siswa untuk menerapkan keterampilan menulis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta generasi yang berakhlak, beriman, bertakwa, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkesinambungan. Demikian paparan hasil orientasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Acara selanjutnya yaitu tanggapan mentor. Kepada Bapak Hengki Purnomo SPD MPD kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Saya Bapak Ibu Guru SD Kawatan, kemudian yang saat ini berbahagia Ibu Desi Ratna Nusantara selaku presenter pada kegiatan seminar orientasi PPK. Alhamdulillah nanti sudah 1 bulan kegiatannya ini Pak. Ini kegiatan intinya menyampaikan program yang sudah dibuat selama sebulan ini. Ya, judul laporan orientasinya adalah berkata. Ya, singkatannya bagus nih. Bermain kartu kata sebagai upaya peningkatan literasi siswa kelas 2 SDN Kawatan. Luar biasa kalau saya lihat tadi usaha yang sudah panjenengan lakukan, program yang saya panjenengan rencanakan untuk anak-anak. Memang literasi dan numerasi memang jadi fokus pemerintah saat ini. Upaya yang panjenengan lakukan itu sejalan dengan yang dilakukan pemerintah. Jadi fokusnya pas sekali literasi dan numerasi. Dan tadi juga kalau saya lihat itu dilakukan dengan menyenangkan, pas juga dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi ada meaningful, mindful, dan joyful. Jadi ada kegiatannya terlihat menyenangkan, anak-anak seperti lomba gitu ya di sini. Kemudian mungkin
saran buat panjenengan masukan supaya sama seperti yang tadi. Jadi jangan inovasinya jangan berhenti di sini. Silakan nanti ditularkan ke teman-teman yang lain. Inovasi positif seperti ini, silakan nanti teman-teman yang lain juga bisa mengadaptasi, mengadopsi, ya, menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing, supaya kegiatan-kegiatan positif seperti ini juga akan berlangsung terus. Ya, nanti bisa disampaikan di Kompel atau KKG, ya, nanti kegiatan seperti ini. Jadi akan terus ada. Jadi jangan, dan juga jangan berhenti di sini. Budesi inovasinya, terutama di bidang literasi dan numerasi, terus ada yang lain juga. Misalnya ada, itu akan lebih bagus. Inovasi yang selanjutnya kami tunggu untuk terutama untuk kemajuan SD Negeri Kawatan. Mungkin tadi sedikit tambah, tadi medianya bacaan, ya, tadi bacaan itu kan tidak hanya tertulis, juga bisa lewat video dan seterusnya. Jangan lupa pemilihan materi bacaannya juga harus disesuaikan dengan usia dan juga banyak pengetahuan anak-anak. Jangan sampai terlalu rumit untuk anak-anak. Ya, saya kira ini sudah disiapkan. Selamat untuk panjenengan, semoga sukses dan saya tunggu inovasi berikutnya. Itu mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada Bu Desi tentang pemaparan tadi. Selain meningkatkan literasi, adakah manfaat lain dari bermain kartu kata ini dalam aspek perkembangan anak, misalnya dalam keterampilan sosial atau emosional? Demikian pertanyaan dari saya, Bu Desi. Terima kasih Bu Mul. Saya akan menjawab pertanyaan dari panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bermain berkata atau bermain kata-kata ini tentu saja tidak hanya dapat meningkatkan aspek literasi, tetapi juga kemampuan emosional dan sosial. Nah, kenapa kok bisa sosial? Nah, yang pertama sosial, ya. Karena bermain kartu kata ini dilakukan secara berkelompok, jadi tidak sendirian. Nah, mereka akan belajar tentang bergaul, berteman dengan sportif. Nah, terus memahami anak yang satu dengan yang lainnya, kemudian juga menerima pendapat dari teman-temannya. Nah, mereka akan belajar tentang itu tadi, sosialnya. Nah, itu. Yang kedua, emosionalnya tentu saja ada, karena untuk mengolah emosi itu kan emosi banyak sekali, ya, ada senang, ada sedih, ada kecewa. Nah, bagaimana mengolah emosi itu? Nah, ketika kalah, nah, mereka harus belajar mengolah emosi, tidak boleh marah. Nah, ketika menang pun juga tidak boleh langsung sesumbar atau sombong atau mengejek teman yang lainnya. Nah, jadi itu mereka juga belajar untuk mengolah sosial dan emosional. Demikian Ibu Mul, bagaimana dengan jawaban saya? Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih Bu Mul. Acara selanjutnya yakni sesi yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum